Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Aulia Rahma dengan NPM C1 C022140 dari kelas B. Nah, di sini itu saya akan menjelaskan materi tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Nah, yang pertama itu ada kebijakan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan. Itu ada kebijakan akuntansi. Nah, kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan itu berada di dalam CALK atau catatan atas laporan keuangan. Nah, untuk isi-isi dari CALK itu sendiri yaitu yang pertama ada informasi umum dari perusahaan, yang kedua itu kebijakan umum akuntansi, dan yang ketiga itu penjelasan akun-akun setiap kebijakan yang ada di suatu perusahaan itu didasari oleh PSAK. Namun tidak semua aturan yang ada di PSAK itu akan menjadi kebijakan akuntansi suatu perusahaan. Itu dikarenakan perusahaan tersebut akan mengambil aturan-aturan yang ada di PSAK sesuai dengan apa yang perusahaannya itu dibutuhkan. Nah, jadi laporan keuangan pastinya disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. Dan standar akuntansi itu merupakan kumpulan dari kebijakan akuntansi untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Nah, kebijakan akuntansi itu merupakan prinsip dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang telah diterapkan oleh entitas untuk menyusun laporan keuangan. Nah, entitas dalam menyusun laporan keuangan itu akan memilih kebijakan akuntansi yang diatur dalam standar akuntansi keuangan. Nah, konsistensi penerapan kebijakan akuntansi tersebut itu akan memudahkan para pembaca laporan keuangan itu dalam membandingkan laporan keuangan dari suatu periode ke periode berikutnya. Nah, selanjutnya itu ada perubahan kebijakan akuntansi. Nah, perubahan kebijakan akuntansi untuk memenuhi kebutuhan daya banding laporan keuangan, kebijakan akuntansi itu diterapkan secara konsistensi. Namun, perubahan kebijakan akuntansi ini juga dapat dilakukan suatu perusahaan dengan memenuhi ketentuan dalam standar yaitu PSAK 25 revisi 2009. Itu menjelaskan suatu perusahaan itu mengubah suatu kebijakan akuntansi hanya jika perubahan tersebut itu memenuhi 2 syarat. Nah, syarat yang pertama yaitu dipersyaratkan oleh suatu PSAK, yaitu artinya mandatory atau kewajiban itu untuk mengikuti wajib untuk mengikuti karena untuk menyusun kebijakan akuntansi itu didasari oleh PSAK. Nah, sehingga jika PSAK itu direvisi, maka kebijakan akuntansi itu juga harus ikut direvisi dengan menyesuaikan dengan PSAK yang baru. Nah, yang kedua itu secara sukarela, yang mana itu harus menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang andal dan lebih relevan tentang dapat transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan kinerja atau terhadap posisi keuangan kinerja
atau arus kas entitas. Nah, jadi itu ada 2 syarat. Jadi di syarat kedua ini secara sukarela untuk melakukan revisi itu, sehingga jika mereka ingin melakukan revisi, mereka harus memberikan jaminan bahwasannya mereka itu akan memberikan informasi informasi yang lebih handal dan lebih relevan dari sebelumnya. Nah, adapun beberapa contoh kejadian yang merupakan perubahan dari kebijakan akuntansi ini. Nah, yang pertama itu ada perubahan metode persediaan dari rata-rata menjadi masuk pertama, keluar pertama, atau bisa disebut dengan metode FIFO. Nah, yang kedua itu ada perubahan pengakuan pendapatan konstruksi dari metode biaya terpulihkan atau cost recovery menjadi metode persentase penyelesaian atau percentage of completion. Nah, yang ketiga itu perubahan metode penilaian aset tetap dan aset tak berwujud. Dari metode biaya ke metode revaluasian ini perubahan kebijakan akuntansi yang tidak diatur dalam ketentuan transisi atau perubahan kebijakan akuntansi yang dilakukan secara sukarela itu diterapkan secara retrospektif. Nah, yang dimana artinya itu penerapan retrospektif itu adalah penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain. Itu seolah-olah kebijakan tersebut telah diterapkan. Nah, kebijakan retrospektif ini juga dimaksudkan kebijakan yang diubah sekarang dan juga akan mempengaruhi periode sebelumnya, dan itu akan diakui telah digunakan atau diubah atau mempengaruhi periode sebelumnya. Atau yang dimana maksudnya itu penyajian kembali retrospektif ini adalah penyesuaian pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan jumlah unsur-unsur dari laporan keuangan itu seolah-olah kebijakan akuntansi tersebut itu telah diterapkan. Ketika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif, maka entitas itu harus menyesuaikan. Yang pertama itu ada saldo awal. Saldo awal yang dimana setiap komponen ekuitas yang terpengaruh untuk periode sajian paling awal, maka itu karena jika kita mengubah dan pengaruh ke laba, maka harus menyesuaikan ekuitas. Nah, itu dikarenakan nilai dari laba itu setelah kita tutup di jurnal penutup, nantinya itu akan ditransfer ke return earning. Nah, return earning itu bagian dari ekuitas. Nah, sehingga ekuitas atau saldo awal itu wajib untuk disesuaikan. Nah, selanjutnya itu yang kedua, itu ada jumlah komparatif lainnya yang diungkapkan untuk setiap periode sajian. Itu seolah-olah kebijakan akuntansi baru tersebut itu sudah diterapkan sebelumnya. Nah, selanjutnya itu ada perubahan estimasi. Nah, unsur dalam laporan keuangan itu tidak semuanya diukur secara langsung. Namun, pengukurannya dengan
pengukurannya yaitu dengan diestimasi. Nah, pengguna estimasi yang rasional itu adalah bagian dasar dalam penyiapan laporan keuangan. Untuk melakukan estimasi entitas, itu menggunakan informasi yang tersedia dan andal. Nah, adapun beberapa contoh estimasi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, yaitu yang pertama itu ada piutang tak tertagih. Nah, saat di pengantar itu kita sudah pernah belajar itu adanya tentang piutang tak tertagih saat di pengantar akuntansi. Nah, sehingga kita melakukan cadangan piutang tak tertagih, dan cadangan piutang tak tertagih itu nilainya akan diestimasikan. Nah, yang kedua itu masa manfaat. Nah, metode depresiasi dan nilai sisa pada aset didepresiasi atau diamortisasi. Dan selanjutnya itu yang ketiga itu ada liabilitas garansi pada provisi. Nah, berapa banyak garansi yang akan diberikan oleh suatu perusahaan ataupun hadiah yang diberikan oleh suatu perusahaan ketika menjual suatu barang ya, yang itu termasuk itu harus diestimasikan. Nah, yang keempat itu ada persediaan yang rusak. Nah, yang kelima itu ada masa manfaat, beban yang ditangguhkan. Nah, contohnya itu adalah ketika kita meminjam uang ke bank, nah, dan membangun sebuah bangunan saat selama periode membangun bangunan tersebut kita telah membayar bunga, namun bunga tersebut itu belum dapat kita akui sebagai beban bunga, dan itu masih ditangguhkan karena kita berpaku pada prinsip matching principle, yang mana itu pendapatan atau manfaat harus disandingkan atau dilaporkan pada periode yang sama dengan beban. Nah, sehingga sebelum dirasakannya manfaat dari bangunan tersebut, maka kita itu belum bisa mengakui bunga tersebut itu sebagai beban bunga, namun masih ditangguhkan. Nah, yang keenam itu ada nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan. Nah, untuk perubahan estimasi akuntansi itu adalah penyesuaian jumlah tercatat aset atau liabilitas atau jumlah pemakaian periodik aset yang berasal dari penilaian status ini dan ekspektasi manfaat masa depan dan kewajiban yang terkait dengan aset dan liabilitas. Adapun pelakuan akuntansinya dampak perubahan estimasi akuntansi itu diakui secara prospektif dalam laporan laba rugi. Itu yang pertama pada periode perubahan. Nah, jika dampak perubahan hanya pada periode itu saja. Nah, yang kedua itu periode perubahan dan periode mendatang, jika perubahan berdampak pada kedua-duanya. Nah, untuk penerapan prospektif itu artinya perubahan tersebut itu dilakukan pada tahun perubahan dan tahun setelah perubahan terjadi, yang dimana artinya itu kita tidak akan mempengaruhi periode sebelumnya. Perubahan tersebut hanya akan berdampak di periode sekarang saat berlakunya perubahan, dan periode yang akan mendatang itu misalnya kita menilai suatu aset penyusutan yaitu hanya 8 tahun, dan sedangkan aset tersebut itu sedangkan saat sudah 5 tahun berjalan
ternyata kita melihat aset tersebut seharusnya masih memiliki nilai manfaat itu selama 2 tahun lagi, sehingga total dari umur ekonomis dari aset tersebut itu adalah 10 tahun. Nah, sehingga pada tahun ke-6 itu kita melakukan perubahan yang artinya pada 5 tahun yang akan mendatang itu kita menggunakan kebijakan yang baru tersebut. Namun untuk 5 tahun sebelumnya yang sudah itu tidak berpengaruh. Nah, selanjutnya itu ada kesalahan. Nah, kesalahan dalam menyusun laporan keuangan entitas itu mungkin saja bisa terjadi melakukan kesalahan. Nah, laporan keuangan itu menjadi tidak sesuai dengan SAK jika mengandung kesalahan material atau tidak material yang disengaja. Nah, jika ditemukan kesalahan, maka kesalahan tersebut itu harus dikoreksi. Nah, jika laporan keuangan periode tersebut belum diselesaikan, maka koreksi itu dengan mudah dapat dilakukan pada pos yang ditemukan kesalahannya. Namun jika kesalahan tersebut ditemukan pada periode berikutnya, maka pos tersebut tetap harus dikoreksi dan dampaknya diterapkan secara retrospektif. Nah, menurut PSAK 25 revisi 2009, kesalahan periode lalu adalah kelalaian yang mencantumkan dan kesalahan mencatat dalam laporan keuangan entitas untuk satu atau lebih periode. Lalu yang timbul dari kegagalan atau kesalahan untuk menggunakan informasi andal. Yang pertama itu tersedia ketika penyelesaian laporan keuangan untuk periode tersebut. Yang kedua itu secara rasional itu diharapkan dapat diperoleh dan dipergunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.